Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan kita masih pada bab al-hath ala suwarin wa ayatin makhsusah, yaitu bab tentang anjuran untuk kita membaca surat-surat tertentu dan atau ayat-ayat tertentu. Dan telah kita jelaskan beberapa surat yang mempunyai fadilah dan keutamaan. Di antaranya adalah surat Al-Mulk, sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Juga sejumlah ayat-ayat yang memiliki keutamaan. Dan ini masih dalam pembahasan tentang salah satu keutamaan ayatul kursi. Ayat kursi ini adalah ayat yang ke-255 dari surat Al-Baqarah, surat yang kedua dalam Al-Quranul Karim. Nah, kita akan mendengar hadis yang cukup panjang ini, kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat fitr. Kemudian ada orang yang datang kepada beliau radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Pernah aku diwakilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat Ramadan. Yang dimaksud di sini adalah zakat fitr. Fa'atani atin. Maka suatu ketika datang kepadaku seorang yang datang. Datang padaku seseorang. Faja'ala yahthu minat ta'am. Orang yang datang itu, dia kemudian mengambil dengan telapak tangannya, mengambil makanan yang itu adalah zakat. Fa'akhadtuhu faqult. Maka aku memegangnya. Ya, memegang orang ini, lalu aku berkata, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku benar-benar akan melaporkan kamu atau perbuatanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata orang tersebut yang mengambil dari zakat fitr ini, qal inni muhtajun wa alayya iyal, sesungguhnya aku adalah orang yang betul-betul butuh. Ya, dan aku mempunyai keluarga yang mempunyai tanggungan, ya, dari keluargaku. Ya, wa bi hajatun syadidatun. Dan aku sungguh betul-betul mempunyai kebutuhan dengan makanan ini. Ya. Fa khallaitu anhu Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu an, aku lepas dia. Aku biarkan dia pergi. Fa asbahtu, ketika di pagi hari, ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bertanya kepada aku, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihata. Wahai Abu Hurairah, ya, apa yang dilakukan oleh orang yang engkau tahan itu semalam? Qultu ya Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan. Aku berkata, wahai Rasulullah, orang itu dia mengadu kepada aku. Dia mengeluh kepada aku tentang apa? Kebutuhannya, dan dia mempunyai keluarga, mempunyai tanggungan. Fa rahimtuhu,
maka aku, ya ini sebagai manusia, aku kasihan pada orang itu. Ya. Fakhallaitu sabilahu. Maka aku lepas dia untuk pergi. Faqal, mendengar jawaban Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ama innahu qad kadzabaka wa sayauд." Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia berdusta padamu dan dia akan kembali. Dia akan datang lagi. Ya. Fa'araftu annahu sayauд liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farasattuhu. Nah, maka aku pun mengetahui bahwasanya orang itu bakal kembali. Dia akan datang lagi. Ya. Sebab Rasulullah SAW telah mengatakan begitu, bahwa dia akan datang. Farasattuhu ay fantadhartuhu. Maka aku pun menunggu dia, orang tersebut. Faja'a yahthu minat ta'am. Tahu-tahunya orang itu betul datang. Ya. Kemudian dia mengambil lagi. Dengan kedua tangannya, dia mengambil makanan itu. Ini zakat tersebut. Fakultu, maka aku katakan pada orang itu, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, aku benar-benar akan melaporkan, akan menyampaikan kamu ini tentang perbuatanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata orang tersebut, da'ni fa inni muhtaj. Lepaskan aku, biarkan aku. Ya. Sesungguhnya aku ini betul-betul butuh. Wa alayya iyalun. Ya. Dan aku mempunyai keluarga. Aku mempunyai tanggungan. La a'ud. Aku tidak kembali lagi. Aku tidak kembali lagi. Farahimtuhu faqallaitu sabilahu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, maka aku pun merasa kasihan pada orang itu. Lalu aku lepas dia. Aku lepas dia untuk pergi. Fa asbahtu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di pagi hari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, bertanya kepada aku, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihata? Apa yang dilakukan oleh orang yang kau tahan semalam itu? Qultu, aku menjawab, ya Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan. Wahai Rasulullah, orang itu dia mengadu pada aku tentang kebutuhannya dan tentang tanggungannya, ya, beban keluarganya. Farahimtuhu, maka aku pun kasihan pada orang itu. Fakhallaitu sabilahu, maka aku lepas dia untuk pergi. Faqal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu qad kadzabaka wa sayauд. Sesungguhnya dia telah berdusta padamu dan dia akan kembali. Farasattuhu tsalitsata, maka aku menunggu orang ini yang ketiga kalinya. Faja'a yahthu ila ta'am. Kemudian betul datang lagi orang itu di malam hari. Yahthu minat ta'am, dia mengambil dari makanan zakat itu dengan kedua telapak tangannya. Fa akhadtuhu, maka aku menahan dia. Ya. Fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha akhiru 3 marratin annaka taz'umu annaka la ta'ud thumma ta'ud. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, sungguh aku benar-benar akan mengangkat permasalahanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah yang ketiga kali, ya, dan ini yang terakhir. Engkau selalu mengatakan bahwasanya engkau tidak akan kembali. Ternyata kemudian engkau kembali. Faqal da'ni. Maka kata orang itu, lepaskan aku, tinggalkan aku. Atau biarkan aku. Fa inni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau satu kalimat
yang dengan kalimat itu akan bermanfaat. Allah memberi manfaat bagimu. Qultu ma hunna? Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kalimat-kalimat apa yang engkau akan ajarkan padaku? Qal, kata orang itu, idza awaita ila firashika. Kalau kamu mendatangi kasurmu, tempat tidurmu, yakni kalau kamu akan tidur, faqra ayatal kursi. Maka bacalah ayat kursi. Fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafizan. Karena sungguhnya kalau engkau membaca ayat kursi, maka akan tetap ada dari Allah Ta'ala yang menjagamu. Wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Dan tidak akan mendekati, dan setan tidak akan mendekatimu sampai di pagi hari. Fa khallaitu sabilahu fa asbahtu. Maka aku lepaskan orang itu pergi. Ya, kemudian di pagi hari, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, ma fa'ala asirukal barihata? Apa yang dilakukan oleh orang yang engkau tahan pada malam hari itu? Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni. Dia mengatakan bahwa dia itu mengajarkan aku kalimatin yanfa'u niyallahu biha. Dia mengatakan dia mengajarkan pada aku kalimat-kalimat yang dengannya bermanfaat bagi aku. Allah akan memberikan manfaat bagiku dari kalimat-kalimat tersebut. Faqallaitu sabilahu. Maka aku lepas dia, aku biarkan dia pergi. Qal ma hiya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat-kalimat apakah itu yang diajarkan oleh orang tersebut? Qultu qala li, aku berkata, aku menjawab, dia orang itu berkata kepada aku, idza awaita ila firashika, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, yani engkau akan tidur, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. Min awwaliha hatta takhtimal ayah. Dari pertama sampai selesai ayat tersebut. Yaitu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai selesai. Wa qala li, dan dia berkata kepada aku, la yazalu 'alaika minallahi hafizun. Akan tetap ada dari Allah Ta'ala yang akan menjagamu. Artinya jika engkau membaca kalimat-kalimat itu. Walan yaqrabaka syaitanun hatta tusbiha. Dan tidak hatta yusbiha. Dan tidak akan mendekati kamu syaitan sampai di pagi hari. Mendengar jawaban atau apa yang dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innahu qad sadaqaka. Ketahuilah bahwa apa yang dia ucapkan itu itulah benar. Dia telah berbuat jujur kepada engkau, yakni dengan mengucapkan kalimat itu dan mengajarkan kalimat tersebut. Wa huwa kadzub, tetapi dia secara pribadi adalah seorang yang banyak dustanya, banyak bohongnya. Ta'lamu man yukhatibu mundu thalathin ya Abu Hurairah? Tahukah engkau Abu Hurairah, siapakah orang yang kau ajak bicara selama 3 malam itu? Qultula, kata Abu Hurairah, tidak, aku tidak mengetahuinya. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitan, itu adalah syaitan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Kisah dan kejadian ini menarik. Ya. Menarik untuk kita mengambil banyak pelajaran dari kisah atau kejadian yang terjadi pada diri Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, di dalam hadis ini yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seseorang untuk menjadi orang yang mengawasi atau menjaga zakat al-fitr
yang disalurkan di bulan Ramadan. Ya. Jadi beliau mewakilkan pada seorang. Nah, ini menunjukkan bolehnya mewakilkan zakat fitr ini kepada, misalnya kalau kita di zaman kita ini ada panitia. Panitia di masjid-masjid. Ya. Itu mereka yang menangani masalah zakat fitrah. Kadang-kadang kita memberi uang untuk dibelikan beras oleh panitia. Atau terkadang ada juga yang langsung membawa beras kepada panitia. Intinya makanan pokok. Maka ini hal yang dibolehkan dalam agama. Ya, kita mewakilkan ada sebagian orang yang mengurusi zakat fitr. Kemudian hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran bahwa terkadang ada orang yang fajir, orang yang bejat, orang yang rusak. Ya. Kadang-kadang ada ucapan-ucapan mereka itu yang benar. Atau ucapan hikmah. Ya, ada ucapan hikmah. Yang mana orang itu sendiri tidak memanfaatkannya. Tetapi orang lain bisa memanfaatkannya. Ini diantara disebutkan oleh para ulama tentang pelajaran dari hadis ini. Nah, kita melihat bagaimana syaitan itu mengajarkan kepada Abu Hurairah. Dia mengajarkan ayat Al-Kursi. Ya, dan ayat kursi sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, a'zamu ayah fil Quran. Ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim. Nah, kemudian pelajaran yang lain yang juga diambil dari hadis ini, bahwa terkadang ada orang itu dia mempunyai ilmu tetapi dia tidak mengamalkannya. Dan itu banyak. Ada orang punya ilmu tapi dia tidak mengamalkannya. Dia mengajarkan pada orang lain. Ya. Meskipun ini perbuatan yang tercela. Tetapi orang yang mengambil pelajaran itu dia bermanfaat. Ya. Orang yang demikian, yang mengajarkan kebaikan pada orang lain tetapi dia tidak mengamalkannya, ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW seperti sebuah lilin. Yang dia itu menghancurkan dirinya sendiri, tetapi dia menerangi orang lain. Orang di sekitarnya. Ya. Jadi ini ada orang juga yang dia punya ilmu, tetapi dia tidak mengamalkannya. Ya. Itu jangan heran. Itu hal yang ada pada manusia. Walaupun perbuatan itu jelas tercela. Karena apa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian tidak mengerjakan apa yang kalian katakan? Mengapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan? Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian di sisi Allah kalau kamu berbicara apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi yang jelas bahwa ini adalah perbuatan yang tercela. Tapi itu realita dan ada. Dan disebutkan dalam hadis ini, dalam penjelasan tentang pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa orang lain bisa memanfaatkan. Orang lain dapat ilmu, dia amalkan, ya. Tapi yang mengajarkannya tidak mengamalkannya. Kemudian yang berikutnya yang juga diambil dari pelajaran dari hadis ini, yaitu bahwa syaitan itu adalah pendusta, pembohong. Itu syaitan perilakunya. Bahwa dia selalu berbohong. Ya, ada rayuan-rayuan syaitan kepada manusia. Kalau kamu berbuat begini, kamu akan begini. Kalau kamu berbuat begini, itu dibisiki dalam hati manusia. Padahal syaitan pendusta besar. Ya. Ini adalah yang menunjukkan bahwa syaitan itu pendusta. Maka demikian pula orang-orang yang ini kadang-kadang mereka mengatakan suatu, dia berbohong, ya bahwa ini adalah suatu perbuatan yang tercela, perbuatan yang jelek. Ya. Nah ini, maka dari itu jangan mengikuti langkah syaitan. Bisanya hanya berbohong, berdusta, ya, dan seterusnya.
Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang kemampuan syaitan untuk merubah fisiknya. Karena syaitan diciptakan oleh Allah dari api. Tetapi dia bisa menjelma menjadi manusia. Atau apa saja yang dia kehendaki. Entah jadi binatang atau dalam bentuk manusia. Nah, dia mempunyai kemampuan seperti itu. Supaya dengan demikian orang bisa melihat dia langsung. Tetapi bukan bentuk fisiknya yang asli. Hanya dalam bentuk yang lain. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa syaitan, termasuk jin dalam hal ini, mereka juga makan dari makanan manusia. Ya, mereka makan dari makanan manusia. Mereka minum dari minuman manusia. Ya. Ini syaitan. Dan mereka mampu berbicara juga dengan bahasa seseorang, bahasa manusia. Makanya dia menjelma menjadi seorang manusia. Kemudian dia berbicara dengan Abu Hurairah ketika itu. Ya. Dan Abu Hurairah tidak mengetahui bahwa dia adalah syaitan. Ya. Kemudian juga di antara perilaku syaitan. Syaitan itu juga mencuri. Jangan dikira syaitan tidak mencuri. Dia berbohong, dia mencuri. Ya, itu syaitan. Dan ini terbukti dalam hadis ini. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Ketika kita masuk rumah baca bismillah, keluar rumah juga baca bismillah, ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Masuk rumah bismillah walajna bismillah kharajna dan seterusnya. Bahkan seorang ketika akan mengumpuli istrinya, ya, juga dianjurkan baca bismillah dan seterusnya dari bacaan ketika seorang akan menggauli istrinya. Karena apa? Syaitan itu selalu ingin bersama atau berserikat dengan manusia, nimbrung dengan manusia, Bani Adam, dalam semua aktivitasnya. Itu adalah perangai syaitan. Sifat syaitan. Dia ingin ikut aktif, ya, dalam semua aktivitas manusia. Ya. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh agama Allah, ya, untuk apa? Memperbanyak berzikir pada Allah Ta'ala. Orang yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala, termasuk dia ta'awud, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari syaitan, dan bisikan-bisikannya akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi jangan dikira bahwa syaitan ini ketika seorang bekerja, ketika dia lupa menyebut nama Allah, syaitan tidak nimbrung dalam pekerjaannya. Nimbrung. Ya. Dia ingin. Apalagi kepada orang-orang beragama, yang tahu dalil, yang tahu hujjah. Ini lebih didekati lagi oleh syaitan untuk menjerumuskannya kepada perbuatan yang keji, kepada perbuatan yang hina, kepada perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang yang punya ilmu. Nah, syaitan demikian perangainya, dia selalu ingin nimbrung dalam semua perbuatan aktivitas manusia. Ya, makannya, minumnya, pekerjaannya, ya, tidurnya pun demikian. Dia ingin nimbrung. Bahkan seorang mengumpuli istrinya, dia ingin ikut juga. Itu syaitan. Makanya hati-hati. Ya, kita ini harus banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Banyak mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari makhluk yang satu ini. Ya, di dalam manusia ini ada perbuatan manusia. Ya, ketika dia jauh dari bimbingan Allah, ada dua hal yang menjadikan seorang itu berbuat yang tidak selayaknya. Faktor pertama, manusia itu mempunyai hawa nafsu. Kita tidak bisa memungkiri. Setiap orang kita mempunyai hawa nafsu. Makanya Allah melarang kita mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu harus dikendalikan, ya, oleh seorang yang mempunyai hawa nafsu itu. Apalagi seorang mukmin, seorang muslim, mukminah, muslimah, harus mampu mengendalikan dirinya. Ini yang pertama. Ya, karena dia manusia mempunyai hawa nafsu. Nah, itu faktor internal. Faktor dari dalam diri seseorang. Kemudian ada yang kedua, faktor eksternal. Yang dari luar, yaitu syaitan. Dia masuk dalam diri seorang hamba. Ya. Apabila hawa nafsu bertemu dengan syaitan ini dan cocok, klop,
maka jadilah apa yang diinginkan oleh syaitan. Makanya hati-hati. Dalam semua perbuatan kita, ucapan kita, pandangan mata kita, pendengaran kita, dan semua aktivitas kita, hendaknya kita selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mohon perlindungan pada Allah Ta'ala. Oke, Allah melindungi kita. Misalnya, dengan bacaan-bacaan, kadang-kadang kita telah membaca bacaan ta'awud, mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, dari hawa nafsu dan seterusnya. Tapi kok masih terjadi perbuatan itu? Yang tidak selayaknya dilakukan oleh manusia. Jawabannya karena ada hawa nafsu itu tadi. Ya. Hawa nafsu itu membuat mata tertutup. Jadi seorang itu kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, telinga menjadi tuli, mata menjadi buta, mata hati menjadi buta. Ya. Sudah tidak ada lagi fungsinya. Ayat, hadis. Ya. Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Ya. Sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya hati-hati tentang hawa nafsu. Ya. Jangan sampai seorang terjerat dalam hawa nafsu itu. Ya. Kita harus berbicara, berpikir, bertindak, ya, dengan penuh kematangan, dengan penuh kehati-hatian, dan mohon kepada Allah Ta'ala taufik. Kalau seorang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah dalam semua tindakannya, semua tingkah lakunya, semua perangainya adalah merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan diarahkan kepada yang baik. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ayatul kursi. Keutamaan ayat Al-Kursi, yang mana ayat ini ada di dalam surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah juga pernah kita bahas, mempunyai keutamaan. Apa keutamaannya? Yaitu rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah akan dijauhi dari akan dijauhi oleh syaitan. Syaitan tidak akan masuk dalam rumah-rumah yang selalu dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Oleh karena itu, hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan, baik secara umum, keutamaan surat Al-Baqarah, ataupun secara khusus, yaitu ayat 255 dari surat Al-Baqarah, yaitu ayatul kursi. Ya. Ini memiliki keutamaan. Kemudian, yang perlu kita pahami juga, dari ini baru saya jelaskan, ketika seorang makan atau minum atau mengumpuli istrinya, atau ketika dia masuk rumah, ketika dia tidur, tatkala seorang tidak membaca, yakni basmalah atau bismillah, dan dia tidak membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka syaitan akan ikut dalam aktivitasnya, dalam makannya, dalam minumnya, ya, dalam ketika masuk rumah, ketika tidur, syaitan pun ikut tidur bersamanya. Makanya kita diajarkan adab-adab tidur, adab-adab masuk rumah, dan yang lainnya. Ya, dengan bacaan-bacaannya. Dalam rangka membentengi diri kita dari syaitan. Ya. Membentengi diri kita dari syaitan. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ada masalah fikih yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang yang mencuri, ya, di musim kelaparan, di musim paceklik misalnya, atau dalam keadaan masyarakat dalam keadaan kesulitan makanan, kalau ada orang mencuri, ya, maka itu tidak dipotong tangannya. Ketika musim kelaparan, manusia sulit mendapatkan makanan, lalu ada orang yang mencuri, maka di saat itu ini ada sebabnya. Para ulama menyebutkan bahwa dia tidak dipotong tangannya, ini orang yang mencuri. Padahal hukum mencuri itu potong tangan, walaupun memang ada nisabnya, ada ketentuannya, sampai seberapa dia mencuri, ya, batas minimal berapa, kemudian baru dia dipotong tangannya. Batasnya adalah rubu dinar, 1/4 dinar. Seorang mencuri 1/4 dinar dan terbukti dia mencuri, kemudian telah diselidiki dan seterusnya, maka dijatuhkan, dia jatuhi hukum potong tangan. Kemudian bahwasanya
yang juga harus diambil dalam pelajaran ini kepada nisab, ya. Artinya seorang mencuri sesuatu di bawah nisab, maka tidak dipotong tangannya, ya. Tidak dipotong tangannya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita juga bahwa terkadang manusia atau kita sebagai orang beriman menerima alasan seseorang ketika dia menjelaskan secara zahirnya, ya, dan kita tidak tahu apa di dalamnya, itu urusan dia. Tapi dia mengatakan, dia menyampaikan uzurnya, ya, maka kita boleh menerima uzurnya. Atau dia menutupi sesuatu, ya, seakan-akan dia itu jujur, maka kita secara lahir boleh menerima apa yang diomongkannya itu. Nah, kita lihat dalam kisah ini tentang Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika orang itu mengadu bahwa saya ini orang miskin, saya punya tanggungan, ya, makanya saya itu mau tidak mau harus ambil di malam ini, yakni dari makanan ini. Abu Hurairah kesian. Dan ini sifat seorang mukmin. Ya. Sifat seorang mukmin itu dia mengasihi saudaranya. Ya. Dia menyayangi saudaranya. Itu sifatnya, sifat-sifat orang-orang beriman. Ya. Dan dalam Al-Quran Allah menyebutkan dengan sifat Allah. Allah pengasih penyayang. Demikian pula Allah menjelaskan tentang Nabi SAW. Ra'ufun Rahim. Orang yang penuh kasih sayang dan belas kasihan kepada kaum mukminin. Ya. Demikian pula hadis Nabi SAW tentang irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah, kasihanilah yang di bumi ini. Niscaya dia yang di atas akan mengasihi kalian. Maka Islam adalah agama rahmat. Islam agama yang penuh dengan rahmat kasih sayang. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang paling a'lamu bil haqqi wa arhamu bil khalqi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, Ahlus Sunnati wal Jamaah a'lamun nasi bil haqqi. Orang-orang yang paling tahu tentang kebenaran yang datangnya dari Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang dipahami oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Ahlus Sunnah paling mengetahui tentang hal itu, tentang kebenaran itu. Wa arhamu lil khalqi. Dan mereka adalah orang yang paling mengasihi hamba-hamba Allah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Itu cirinya mereka. Mereka merahmati kaum mukminin, kaum muslimin. Mereka menginginkan kebaikan untuk saudara mereka, sebagaimana mereka inginkan kebaikan untuk diri mereka. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Ini sifat-sifat kaum mukminin. Ya. Nah, oleh karena itu kaum rahimakumullah, para pemirsa sekalian, mari kita tanamkan dalam diri kita sifat kasih sayang ini. Wallah, kalau kita kasih sayang pada hamba-hamba Allah, ya, maka Allah akan mengasihi kita. Jangankan manusia, binatang pun kita dianjurkan untuk apa? Merahmati binatang itu. Tidak boleh menyiksa binatang. Ya. Apalagi pada sesama hamba Allah. Apalagi pada kaum mukminin. Ya. Apalagi yang seakidah, semanhaj, harus ada rasa kasihan. Ya. Kita selamatkan diri kita, keluarga kita, saudara kita, dan kaum mukminin. Ya. Kita menginginkan kebaikan untuk mereka, sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri kita. Inilah misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Ya. Kelompok-kelompok yang menyimpang, tidak punya kasih sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, tugas kita adalah apa? Menyeru kepada kebaikan, mengajak mereka dengan baik, dan akhlak yang mulia, kalimat-kalimat yang baik. Allah, mereka akan nurut kalau diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu, kasih sayang ini adalah bagian dari sifat orang-orang beriman, terutama kepada saudara-saudara mereka. Yaitu mereka inginkan kebaikan bagi saudaranya, sebagaimana mereka menginginkan kebaikan untuk diri mereka.
Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita Nabi SAW itu memantau Abu Hurairah. Nabi SAW memantau dan mengetahui perilaku Abu Hurairah. Dan beliau biarkan. Nabi SAW biarkan sampai 3 malam. Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah orang yang faham. Seandainya dia tidak paham, tidak akan dibiarkan oleh Nabi SAW. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang juga diambil dari kisah ini, bahwasanya kita melihat dalam kisah ini tentang seorang mukmin, ya, dia itu dimanapun dia mendapatkan hikmah, maka dia mengambilnya. Ada hadis dhaif, ya, al-hikmatu dhalatul mu'min, anna wajadaha akhadhaha. Hikmah itu adalah sebagai sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Di mana dia mendapatkannya, dia maka diambilnya. Ya. Hadis ini dhaif, ya, bukan hadis sahih. Tapi makna dari ucapan ini adalah benar. Ya. Kadang-kadang kita mengambil hikmah dari lawan kita. Kadang-kadang kita mengambil hikmah dari musuh kita. Ya. Jangan heran. Ambil hikmah dari itu. Kalau memang itu adalah suatu hikmah. Ya. Dan Islam penuh dengan hikmah. Dakwah penuh dengan hikmah. Allah juga mengajarkan untuk berhikmah di dalam berdakwah, di dalam mengucapkan kalimat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, hikmah adalah sesuatu yang harus kita cari dan kita ambil dimanapun kita mendapatnya. Ya. Sebagaimana dengan ilmu. Ilmu pun demikian. Ilmu dicari, ilmu dituntut. Karena seorang mukmin ingin mempunyai ilmu. Ya. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang memberikan perubahan pada diri kita. Dari buruk menjadi baik. Dari baik menjadi lebih baik. Ya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan seorang hamba takwa pada Allah Ta'ala. Takut pada Allah. Kalaupun dia terjerumus dalam dosa, segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat yang menggerakkan seseorang untuk dia memperbanyak amal-amal kebaikannya. Ilmu yang bermanfaat yang mengingatkan seorang akan akhirat, akan hari kiamat. Bahwa di hari kiamat manusia akan dibangkitkan dan akan diperlihatkan semua amal perbuatannya. Ya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan seorang hamba takut pada Allah Ta'ala. Al-ilmu khasyah. Kata para salaf atau sebagian salaf, ilmu itu adalah al-khasyah. Rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu. Nah, kalau kita belajar ilmu, semakin rusak akhlak kita, semakin rusak perangai kita, semakin bejat moral kita, perlu kita tinjau kembali ilmu yang kita tuntut. Tinjau kembali. Sudah benar atau tidak. Kadang-kadang niat-niat kita pun tidak benar. Karena tidak ikhlas pada Allah Ta'ala. Ya. Karena menuntut ilmu adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama adalah ibadah. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, min afdal al-ibadat, termasuk ibadah yang paling afdal, apalagi di zaman penuh dengan kejahilan. Ya. Tetapi apa? Harus dan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, na'udzubillahi min dalik. Na'udzubillahi min dalik. Ya. Justru nanti ilmu akan menjadi bumerang bagi kita. Nah, jadi ilmu, hikmah, ini hal-hal yang dituntut oleh seorang mukmin, dicari dan dikejarnya, tapi untuk kemudian diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dan dari Abu Darda radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi, barang siapa yang menghafal
10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, usima minad dajjal. Maka dia akan dilindungi, akan dijaga, dipelihara oleh Allah Ta'ala dari fitnah dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Dan dajjal adalah salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Munculnya Al-Masihud Dajjal yang menghapus kebenaran. Dia ingin untuk merusak, ya. Tapi Allah Ta'ala akan mengutus atau menurunkan setelah di saat munculnya Dajjal, saat turunnya Isa bin Maryam, Isa ibnu Maryam, ya, yang akan membunuh Dajjal atau yang akan membunuh Dajjal. Jadi Dajjal ini adalah fitnah di antara fitnah-fitnah terbesar bagi seseorang. Karena dia mampu melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Nah, orang-orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Dajjal itu akan terperdaya dan tertipu oleh perbuatan keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan oleh Dajjal. Makanya seluruh para nabi dan rasul-rasul Allah telah mengingatkan kepada umat-umat mereka akan munculnya fitnah Dajjal ini. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan tentang Dajjal secara terperinci. Secara terperinci. Ya, karena apa? Karena ya, di saat munculnya Dajjal itu ada umatnya. Masih ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat munculnya Dajjal. Oleh karena itu Nabi SAW betul-betul memperinci tentang Dajjal. Ya, memperinci tentang Dajjal, sifat-sifatnya, bentuknya, perbuatannya, ya, berapa lama dia hidup di muka bumi ini. Hanya dalam 40 hari. Ya, dia akan merubah yang ada di kota-kota di seluruh dunia ini. Itu dah Dajjal. Waliyadzubillah. Makanya kita selalu berdoa ketika sholat misalnya pada tasyahud yang terakhir sebelum salam. Kita membaca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar, fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya, ini doa yang kita dianjurkan membacanya. Karena dahsyatnya fitnah Dajjal. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala ya, agar kita dimatikan sebelum keluarnya Dajjal. Dimatikan di atas iman dan Islam. Di atas sunnah. Ya, di atas ajaran Allah dan Rasulnya. Di atas manhaj yang benar. Manhaj salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang kita harapkan. Yang kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu sebab atau salah satu amalan yang dengannya seorang terjaga dari fitnah Dajjal adalah membaca atau menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Dari surat Al-Kahfi. Dari surat Al-Kahfi. Adapun riwayat yang mengatakan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, itu sejumlah ulama yang meneliti masalah hadis ini mengatakan yang paling kuat ya adalah 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Bukan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Tapi bukan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Bukan itu. Yang benar adalah yang lebih kuat, yaitu 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Nah, di dalam hadis ini, hadis Abu Darda radhiyallahu anhu ini, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan surat Al-Kahfi. Dan di antara keutamaan surat Al-Kahfi, ketika seseorang membacanya di hari Jumat, misalnya, Allah akan mengampuni dosanya ya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Kemudian juga akan Allah berikan cahaya kepada dia dalam kehidupannya. Ya, ini di antara keutamaan dari membaca surat Al-Kahfi secara menyeluruh. Ya. Adapun secara khusus 10 ayat pertama ini adalah untuk menjaga seorang dari fitnah Dajjal wa na'udzubillahi min fitnah ad-Dajjal. Kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari fitnah Dajjal.
Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang benteng seorang hamba, seorang mukmin dari fitnah Dajjal. Yaitu 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Mereka memahami maknanya, mereka merenungkannya atau bertadabbur dan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini tentu fadilah keutamaan lebih besar. Tidak sekedar membaca Al-Quran itu. Tetapi lebih dari itu adalah kita bertadabbur, membaca, memahami maknanya, ya, dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, menghentikan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu hadis Abdullah bin Abbas. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, bainama Jibril alaihi salam qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril alaihissalam sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi. Nabi SAW mendengar suara yang deras, ya, atau suara dari arah atasnya. Dari arah atasnya. Farafa'a ra'sahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Faqal, farafa'a ra'sahu. Ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi SAW, maka beliau mendengar suara dari arah atasnya. Farafa'a ra'sahu. Kemudian Jibril melihat ke atas, mengangkat kepalanya. Kemudian faqala, Jibril mengatakan, hadza babun minas sama'i futihal yaum. Ini salah satu dari pintu langit yang dibuka hari ini. Walam yuftah qattu illa al-yaum. Dan tidak pernah dibuka pintu langit ini kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun faqal. Maka turunlah dari pintu langit tersebut yang baru dibuka itu seorang malaikat. Faqal, maka Jibril mengatakan, hadza malakun nazala ilal ardi. Ini adalah seorang malaikat yang turun ke bumi. Lam yanzil qattu illa al-yawm. Dia tidak pernah turun di bumi ini, ya, sekalipun kecuali hari ini. Fasallama wa qala. Kemudian malaikat itu ucapkan salam dan mengatakan, malaikat mengucapkan salam, yakni kepada Nabi SAW. Fanazala wa qala, dan malaikat itu mengatakan, abshir binuraini utitahuma. Setelah dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan Jibril yang ada di situ, kata malaikat itu, abshir bin nuraini. Berita gembira untukmu, yakni wahai Muhammad, dengan 2 cahaya. Utitahuma. Yang engkau diberikan kedua cahaya itu, yakni kepadamu. Lam yu'tihima nabiyyun qablaka. Dan tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau. Apakah 2 cahaya itu? Ya. Kata malaikat tersebut, Fatihatil Kitabi. Fatihatul Kitab itu surat Al-Fatihah. Yang 7 ayat itu. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Yang kedua, wa khatim surati Al-Baqarah. Dan ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minha illa utitahu. Tidaklah kamu membaca huruf-huruf dari ayat-ayat itu
illa utitaha, melainkan engkau akan diberikan kepadanya. Melainkan yang engkau mohon itu diberikan padamu. Lan taqra bi harfin minha illa utitahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari ayat-ayat itu melainkan kamu diberikan. Nah, ini yang disebut dengan diantaranya adalah dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Nah, ini ada mengandung doa pada ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ada doa yang disebutkan di sini, tidaklah membaca satu huruf pun darinya melainkan engkau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Nabi SAW yang selalu didatangi oleh Jibril alaihissalam. Ya, Nabi SAW yang selalu didatangi oleh Jibril alaihissalam dalam rangka menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, atau juga dalam rangka membaca Al-Quran. Ya, seperti di bulan Ramadan, Jibril selalu turun kepada Nabi SAW untuk mengulangi Al-Quran dengan beliau. Ya. Dan ini menunjukkan kedekatan Nabi SAW dengan Jibril alaihissalam. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya. Memiliki keutamaan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya yang menerangi kehidupan para hamba-hamba Allah yang memakai atau yang beriman kepada kitab Allah. Jadi Al-Quranul Karim adalah petunjuk, cahaya yang terang benderang. Ya. Itu Al-Quranul Karim. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada yang terbaik, yang terlurus, yang terbenar. Ya. Itu Al-Quranul Karim. Maka jangan ada keraguan pada Al-Quranul Karim. La syakka aw la raiba fihi. Tidak ada keraguan pada Al-Quranul Karim. Dia akan menunjuki kepada yang terbaik. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang mukmin ketika dia membaca Al-Quranul Karim adalah untuk mengamalkannya. Untuk dia mengamalkannya. Dan dia mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar dia senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Karena Al-Quran adalah pedoman. Ya. Tidak ada yang lebih dari Al-Quranul Karim. Ucapan siapapun, ya, tidak akan melebihi kalamullah, apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tidak ada orang yang mampu membuat seperti Al-Quran ini, atau satu surat pun seperti Al-Quranul Karim. Karena dia adalah kalamullah, kalam Allah, yang semua adalah merupakan hikmah, semua adalah cahaya, semua adalah petunjuk, pedoman kepada jalan yang lurus. Ya. Ini Al-Quran Al-Karim. Janji-janji Allah akan Allah laksanakan. Ya. Cerita dan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Bagaimana orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, yang mendustakan para rasul. Bagaimana adab Allah kepada mereka. Demikian pula Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim ganjaran orang-orang yang mereka tetap berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah, beriman kepada para rasul Allah. Allah membalas mereka dengan kebaikan.
Ketika mereka bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, mereka diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid kita harus kita selalu mencermati. Akidah kita, iman kita kepada Allah taala, tauhid kita ya, kepada Allah taala. Ya. Banyak hal yang kita tidak mampu melakukan sesuatu. Maka serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Dia yang akan melaksanakannya. Ya. Kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan merugi seorang hamba. Tidak akan merugi seorang hamba yang dia menyerahkan segala perkaranya, urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha, dia berbuat sesuatu, tapi selebihnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada hamba Allah yang lebih tenang, lebih mantap hidupnya daripada orang-orang yang menyerahkan semua urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita menyerahkan urusan kita kepada Allah taala, Allah yang akan menanganinya. Ya. Kita tidak usah bersedih, kita tidak usah susah, kita tidak usah gusar, gelisah. Karena apa? Urusanku telah aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Itu Allah Ta'ala yang maha mengetahuinya. Maka ketika seorang hamba menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Ta'ala, insya Allah dia akan selamat. Dia akan tenang. Dia akan tentram hidupnya. Ya. Tetapi tatkala kita kadang-kadang ingin mengurusi hal-hal yang kita tidak mampu melakukannya, tidak mampu mengurusinya, ya, kita ikut nimbrung, ya selamat merasakan penderitaannya. Tapi kita ketika menyerahkan pada Allah Ta'ala, maka Allah yang akan menyampaikannya. Ada kisah dalam Sahih Bukhari tentang dua orang yang mereka itu tinggal berseberangan pulau. Ya. Yang satu meminjam duit kepada yang satunya. Dengan perjanjian pada bulan sekian, ya, misalnya pada awal bulan, karena mereka perjanjian orang-orang dahulu itu dengan melihat hilal, melihat bulan, ya, munculnya bulan. Mereka mengadakan perjanjian bahwa pada misalnya sekian bulan nanti akan dibayar. Kemudian orang ini pergi. Orang ini pergi. Pergi kemana? Kembali ke pulaunya, nyebrang. Ketika datang saat pembayaran hutang, karena memang betul-betul mereka berjanji, ya, siapa menjadi jaminan? Kata orang itu Allah yang jadi jaminan. Yang menjamin hutang ini aku akan membayar kembali padamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Orang yang memberikan pinjaman itu, kalau sudah namanya Allah yang menjamin, dia serahkan. Kemudian pergilah orang yang berhutang tadi. Di saat pembayaran hutang, tiba harinya, orang yang memberikan piutang, yang memberikan hutang tadi itu, pergi ke tepi pantai. Dilihat sama dia. Kok tidak ada perahu yang datang? Tidak ada kapal yang nyebrang dari seberang. Kemudian dia melihat, ada satu kayu yang terapung di tepi pantai. Maka diambillah kayu itu. Dibawa pulang. Setelah dia menunggu, ternyata tidak ada orang yang mau bayar hutang, tidak datang. Maka kembalilah dia. Dan membawa kayu itu. Ketika dia belah, dilihat. Ternyata jumlah, di sana ada dinar yang dia pinjamkan. Dan jumlah yang sama persis. Misalnya dia pinjam 300 dinar, yang ada di kayu itu 300 dinar. Maka dia yakin bahwa itu adalah dari orang tersebut. Maka kalau seorang dia itu pasrahkan pada Allah Ta'ala, dia tidak akan gentar dalam hidup ini. Ya. Dunia mau kiamat, silahkan kiamat. Ya. Manusia mau kiamat, silahkan kiamat. Seorang yang dia yakin pada Allah Ta'ala, dia tidak akan gentar dan gelisah dalam hidup ini. Disinilah pentingnya athiqatu billah. Ya.
yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ats-thiqatu billah, keyakinan seorang hamba pada Allah taala akan meneguhkan pendiriannya, meneguhkan imannya, ya. Dan dia akan tenang dalam hidupnya. Tidurnya, aktivitas seperti biasa, karena dia tahu ada yang ngatur, ya. Yang ngatur di atas, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang melihat segala sesuatu, yang mendengar segala sesuatu, ya. Makanya tenang, ya. Ada Allah Rabbul Alamin, ada Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, di sini pentingnya seorang hamba selalu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang langit itu mempunyai pintu-pintu yang banyak. Ya, dan kita tidak mengetahuinya kecuali Allah taala. Pintu-pintu langit, abu-abu sama. Maka sering disebut dengan abu-abu as-sama, pintu-pintu langit. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Ini masalah-masalah gaib. Kita hanya wajib beriman kepada apa yang diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pintu-pintu langit itu tidak akan dibuka kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan disebutkan contoh dalam kisah ini tentang satu peristiwa, satu perintah turun dari pintu tertentu. Tidak pernah dibuka, kata Jibril. Pintu ini tidak pernah dibuka kecuali ketika menurunkan berita ini, ya. Berita gembira untuk engkau wahai Muhammad, dengan dua cahaya bagi yang diberikan pada engkau. Ini pun menunjukkan keutamaan dua, ya, di surat Al-Fatihah ini dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Sehingga pintunya sendiri tentang keutamaan dua surat ini. Nah, ini menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah dan ayat yang disebutkan dalam hadis ini, ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sifatul ululillah. Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, tidak diragukan. Ya. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Ya. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Tetapi ilmu Allah di mana-mana. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jangankan yang nyata, yang ada dalam hati kita, yang terlintas, yang terdetik dalam pikiran kita, dalam hati kita, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah, dia berada di atas arsy. Tetapi Allah tidak membutuhkan arsy. Karena Allah ghaniyun hamid. Ya. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak memerlukan seluruh makhluknya. Justru makhluknya, hamba-hambanya yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip, ini akidah, ini keyakinan. Dari mana diketahui atau diambil dalilnya bahwa Allah di atas? Ya, Jibril mengatakan, malaikat itu turun, dapat perintah dari Allah. Dibukakan pintu langit, mereka turun ke bumi, menyampaikan apa yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ulama-ulama kaum muslimin. Ya. Mereka meyakini dengan akidah ini. Yang ragu silakan ragu, ya. Yang bingung silakan bingung. Kalau ingin tidak bingung, kembali pada Quran dan Sunnah. Maka insya Allah seorang akan mantap. Makanya kita ketika berdoa, hati ini menengadah ke atas. Tidak ada orang berdoa itu hatinya keliling kemana-mana, muter, ya. Tidak. Ini menengadah ke atas. Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menjelaskan kepada kita tentang apa? Penetapan sifat Allah yang maha tinggi dan maha agung, maha besar. Kemudian Allah Ta'ala berbicara dengan suara dan huruf. Ya. Jangan dibayangkan bagaimana Allah Ta'ala berbicara. Ya.
Allah berbicara kapan dia kehendaki dia berbicara, apa yang akan dibicarakan kapan dia kehendaki dia berbicarakannya, ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah berbicara, yaitu semaunya Allah taala. Kita tidak usah bayangkan, karena memang tidak mungkin kita bayangkan Allah seperti apa. Yani sifat-sifat Allah. Akal kita tidak akan terjangkau. Kita diwajibkan dalam hal ini beriman pada Allah. Inilah hakikat dari iman kepada yang gaib. Ya, di antaranya adalah salah satunya beriman pada Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan telah ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau yang sahih alaihi salatu wassalam. Kalau kita beriman seperti ini gampang, tidak sulit. Islam ini tidak sulit. Ajarannya, akidahnya, ibadahnya, ya, suluknya, semua mudah. Tidak sulit. Hanya manusia yang menyulitkan diri mereka sendiri. Memaksakan diri mereka sendiri. Hal-hal yang tidak diperintahkan mereka kerjakan. Hal-hal yang tidak disuruh mereka memikirkan, mereka pikirkan. Allah menyuruh kita memikir makhluk-makhluknya. Untuk kita mencermati, merenungkan bagaimana besarnya ciptaan Allah ini. Nah, bagaimana dengan zat yang menciptakan makhluk yang besar ini. Supaya menambah keyakinan kita. Menambah iman kita. Kita tidak disuruh bagaimana kita mikir tentang Allah. Seperti apa sih Allah itu? Tak bakal nyampe. Tidak bakal sampai kepada hal tersebut. Tak mungkin. Maka berimanlah pada Allah Ta'ala dengan segala nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tiada satu pun yang menyerupai Allah Ta'ala. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu hadis terakhir dalam bab ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita dan menambah keyakinan kita kepada Islam yang dibawa oleh Nabiul Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan segala ajaran dan tuntunannya yang demikian indah dan luhur. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian, wallahu taala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.